Iya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, Kiai, di era digital saat ini banyak aplikasi yang memungkinkan kita itu untuk melakukan live streaming gitu ya, Iya, Kiai. iya, Nah, biasanya live streaming ini juga dijadikan ladang penghasilan bagi iya, sebagian orang. iya, Bagaimana sebetulnya dalam Islam, Kiai? iya, Islam bagaimana memandangnya apabila kita mendapatkan penghasilan dari gift iya, atau apa tuh mungkin iya, jempol begitu iya, ya, Kiai iya, ya, iya. dari live streaming ini? Jadi yang pertama kita harus melihat bahwa apa yang kita dapatkan dan apa yang kita berikan itu dalam satu konteks yang namanya rezeki. Nah, rezeki yang mau kita makan atau yang mau kita berikan kepada orang lain, itu kan koridor yang pertama harus halalan, yang kedua adalah tayyiban, Thayyiban. baik. Nah, oleh karena itu, ketika ada orang melakukan live streaming misalnya melewati platform digital apapun, kemudian dia berharap untuk mendapatkan sesuatu, Mbak Eva, itu secara agama sah. Boleh ya Kiai Boleh, sebetulnya berharap karena itu mendapatkan dia sesuatu. mencari rezeki. Rezeki Hmm. dia misalnya dia menghibur. Dia bikin stand up komedi sendiri ya di depan platform yang dia miliki, itu boleh. Tapi tentu nanti halal dan thayyibnya itu kan bergantung kontennya. Ya. Misalnya, saya kemudian menyampaikan kuliah agama nih. Biasanya di masjid, sekarang di kamar saya aja, Hmm. modalnya handphone. Nah, kemudian saya sesuai dengan apa yang berlaku. Kalau ada orang ngisi jempol atau ngasih tanda suka, Iya, itu nanti dikonversi menjadi nilai tertentu. betul. Boleh atau tidak? Ya boleh. Karena itu dalam Islam bisa dikasih baju akad hibah, saya menghibahkan jempol saya yang bisa dikonversi menjadi harta, bisa juga dalam konteks namanya hadiah. Nah, Hmm. ini semua para pemirsa itu berlaku kaidah umum. Saya boleh nggak memberi hadiah kepada orang? Ya boleh, Boleh. selama hadiah itu dalam koridor hadiah yang benar. Hmm. Saya bukan pejabat publik yang hadiah itu bisa mempengaruhi kebijakan saya, ya itu kan nggak boleh. Tapi kalau sekedar ada orang live streaming, kemudian saya merasa mendapatkan manfaat, saya kirim kata suka atau apa dalam bentuk apapun yang nanti dikonversi menjadi uang, itu hukumnya halal. Nah, kalau misalkan nih sebelum kita berlanjut begitu ya ke yang Iya, live streaming tadi, misalkan kita ini sebagai penonton begitu ya, iya, memberikan sesuatu atau gift itu kepada tontonan yang mungkin kurang baik begitu ya iya, Kiai. iya. Nah, itu juga kita bisa mendapatkan dosa juga atau Iya, bagaimana iya, Kiai? itu dalam konsep ayat yang sudah dipahami, konsep hadis yang sering kita dengar, ya. Kata Al-Qur'an kan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hmm. Kita saling mendorong, saling memberi support itu pada sesuatu yang bermuara kepada kebaikan. Tentu puncak kebaikan itu adalah takwa, iman dan Islam. Nah, kalau nanti ternyata kita ikut mendukung dan mengapresiasi sesuatu yang isinya tidak dibenarkan, baik menurut agama atau budaya, nilai luhur kemanusiaan. Gara-gara saya sering ngirim jempol, maka platform ini menjadi eksis, maka saya menaruh saham kan. Ya, Hmm. seagama itu kan lurus Mbak Eva ya. Kata Nabi bahwa orang yang menunjukkan kepada kebaikan itu akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang dikerjakan oleh orang yang saya berikan petunjuk. Gara-gara saya sering likes ya, misalnya, maka dia naik lagi tuh. Iya, Yang sudah tenggelam, iya. tiba-tiba saya bilang sama anak saya, istri saya semua, ini bagus loh. Coba kamu suka, suka, suka. Akhirnya yang sudah lama tenggelam, itu muncul lagi kan. Nah, Mm-mm. mungkin ada orang yang ketiga itu sedang trending, dia nggak sempat nonton tuh. Iya. Tiba-tiba muncul lagi tuh, gara-gara saya memberikan support seperti itu. Maka ketiga orang itu misalnya jadi sholat, Mm-mm. jadi sedekah, jadi baik, jadi ramah sama istrinya, jadi mengayomi keluarganya, maka saya kan juga dapat pahala. Nah, Hmm. konsep itu. Nah, sebaliknya nih, Sebaliknya juga ya ya, Kiai. kalau ada orang bahkan nih, mohon maaf Mbak Eva ya, ada misalnya saya melihat juga di medsos, ada pelaku seni yang dahulu misalnya mengumbar auratnya. Hmm. Hari ini mendapatkan hidayah dan tuntunan. Dia melepaskan itu semua. Maka ketika saya menghidupkan ya platform dia lagi yang ketiga itu, dia sudah
masih membuka auratnya, gara-gara saya naik itu naik lagi, Iya. maka orangnya tidak terkena dosa itu Mbak Eva. Oh justru Karena yang dia sudah bertaubat kan, untuk menghapus itu di oh, luar kemampuan dia. iya. Tapi yang mengupload kembali, yang menaikkan itu lagi, itu yang nanti akan mendapatkan tanggung jawab di hadapan Allah. Karena dia menyebarkan konten yang orang itu sudah menyatakan saya tidak lagi dengan hal-hal yang seperti itu. Oke, nah makanya kalau begitu kita harus berhati-hati karena tidak hanya pembuat konten tapi juga kita Iya, yang menyebarkan juga iya, bisa iya, kena dampaknya ya Kiai. iya, Nah, iya, kalau kemudian tadi kita kembali ke live streaming, iya, ada iklan yang masuk Kiai iya. gitu ya. Nah, Nah, sejauh mana kemudian kita bisa menilai ini halalan toiban kalau kita mendapat komisi dari ya. iklan tersebut Kiai? Sederhana Mbak Eva. Katakanlah saya lah ya. Saya juga setiap hari kan ada orang ngasih uang sama saya Mbak Eva. Ya saya kemarin diadang di Alhamdulillah. masjid subuh-subuh ya. Tahu-tahu ada orang ketemu sama saya, "Pak Faiz, saya ngaji sama Bapak dulu, atau anak saya dulu belajar sama Bapak." "Oh iya iya iya." Begitu selesai, biasalah tradisi santri kepada gurunya itu salaman Mbak Eva, ada uangnya. Ya, ada uangnya Salam gitu. tempel ya Salam Kiai. tempel. Itu adalah budaya penghormatan kepada guru. Saya juga seperti itu kepada guru-guru saya. Nah, tentu penghasilan kan tugas saya yang memilah dan memilih kan Mbak Eva. Kalau saya misalnya ragu dengan misalnya uang yang diberikan untuk saya, kan saya juga nggak bisa Mbak Eva dalam agama, saya kan cuma dikasih. Nggak bisa begitu. Saya juga punya kewajiban untuk memilah dan memilih rezeki yang akan saya berikan kepada anak istri saya. Maka sama dengan yang ada di kasus platform digital itu. Saya mungkin punya TikTok, saya mungkin punya YouTube, kalau saya boleh sebut nama-nama yang saya bisa punya channel di WhatsApp Di misalnya, aplikasi ya. yang tiba-tiba iklan itu kan bukan atas kehendak saya, Iya. tapi sudah kebijakan di platform ini. Dia muncul tuh Mbak Eva. Nah, ketika muncul misalnya iklan oli mobil, misalnya, "Oh ini bagus nih untuk perawatan mobil," saya ambil tuh penghasilan halal. Oh, sabun mandi, Iya. sabunnya bagus, Iya. tapi mempertontonkan aurat bintang iklannya, itu saya rasakan ini nggak sesuai lah dengan norma saya. Maka ketika saya mendapatkan penghasilan dari iklan, saya punya kewajiban untuk memilah dan memilih. Oke. Mana yang halalan saya akui sebagai pendapatan, mana yang haram saya lepaskan dari kepemilikan saya. Oke. Misalnya saya sedekahkan, saya pakai bangun jalan, saya bikin untuk sarana umum. Itu sebetulnya kewajiban kita yang sudah ada guidance dalam agama. Adapun dalam bentuk iklan, dalam bentuk platform digital hari ini, itu konsepnya saja terapannya, tapi normanya ada dalam agama. Oke, nah kita masih bicara digital Kiai. Sekarang ini juga kan sedang tren game online begitu ya Kiai Iya, ya. iya, iya. Nah ini bagaimana hukumnya dalam Iya. agama kalau kemudian kita mendapatkan penghasilan dari game online. Iya. Ini kita tidak bicara judi online ya Kiai ya. Iya, Kalau judi online itu pasti pasti haram. haram, ya. Tapi ini game online misalkan Iya. menjadi atlet e-sport Iya, begitu Kiai. Nah, apapun, Mbak apapun Eva, main iya. game kemudian dapat penghasilan. Nah itu bagaimana? Yang pertama, main dan dengan tujuan hiburan itu tidak ada yang salah dalam agama. Jadi nggak boleh juga orang ketika itu baca literatur agama, main catur itu hukumnya haram. Enggak. Saya suka main catur soalnya. Bahkan saya pernah jadi juara catur dulu di SD. Gitu loh. Tapi yang menjadi haram itu Mbak Eva, saya masih ingat. Ketika saya dulu juara catur, pintar main catur, masih SD. Ibu saya itu kesal. Saya dicari kemana-mana. Karena setiap dicari, saya main catur kan. Tidak belajar, lupa waktu. Bahkan dulu lupa pulang. Nah, ini yang kemudian dihukumi berbasis agama. Semakin jauh dari kebaikan, dia bisa haram. Kalau masih tidak terlalu jauh, mungkin dia bisa makruh. Gitu loh. Jadi, kita para pemirsa, dalam menentukan halal dan haram itu ada dua dalam agama. Ada haram lidzatihi, zatnya itu haram. Kayak kepercayaan muslim, makan daging babi itu haram. Babi itu biar disembelih, dibaca bismillah, dia tetap haram. Iya. Karena dia haram lidzatihi. Tapi ada namanya haram li'awaridihi. Dia haram bukan dari dirinya, bukan dari internal, tapi dari eksternal. Misalnya sapi, saya mencuri. Makan daging sapinya itu halal, tapi memperoleh sapinya itu yang haram. Nah, permainan sama Mbak Eva, sebagai mainan, hiburan ada batasnya. Tidak mengakibatkan kemadaratan, kerusakan, tidak melupakan suami dengan tanggung jawab kepada keluarganya, tidak melupakan seorang anak dari kewajiban ibadah,
belajar, itu halal. Tapi kalau nanti sudah menjadi lupa waktu, lupa tanggung jawab, dalam tanda kutip, kecanduan yang tidak bisa lepas dari itu, Oke. maka dia bisa saja divonis hukumnya menjadi haram. Haram. Nah, turunannya sama Mbak Eva. Kalau saya main misalnya, kemudian saya mendapatkan gift tadi. Nah, ketika permainan itu dalam koridor halal, maka hadiahnya juga halal. Ketika itu dalam koridor makruh, menerimanya juga makruh. Ketika itu dalam koridor haram, menerimanya juga haram. Kan Oke. ada permainan yang saya juga dilapori gitu ya, berisikan tentang kekerasan Betul. seksual, mengajarkan narasi dan diksi yang tidak baik kepada generasi. Tentu ketika kita mendapatkan hadiah karena melibatkan diri dalam permainan itu, ya, itu yang pertama saya katakan pasti tidak tayyib, tidak baik. Nah, adapun halal dan haram itu akan melihat dimensi kerusakannya. Oke, baiklah. Nah, Kiai, kita masih bicara soal digital, Kiai. Iya. Umat Islam itu wajib untuk menimba ilmu. Nah, sekarang ada Sepakat. cara baru menimba Iya. ilmu dengan digital. Salah satunya mencari ilmu itu lewat chat GPT, Kiai. Iya, Nah, iya. kita akan bahas, tapi kita akan jeda Baik. dulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.